Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, sekarang kita mengabsen siapa yang hadir ya. Tina, Hadir. Mari, Hadir. Hurul. Hadir. Baiklah, sekarang kita akan mempelajari tentang gagasan pendukung dan gagasan pokok. Kalian tahu nggak apa itu gagasan pendukung? Enggak. Enggak. Gagasan pendukung adalah Jadi, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi, gagasan pokok dulu baru gagasan pendukung. Arti dari gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan atau dalam suatu teks. Jadi, bisa berupa kalimat inti ataupun pokok paragraf. Jadi, gagasan pokok itu adalah ide utama. Ide utama dari sebuah teks atau sebuah cerita. Kalian paham nggak? Enggak. Enggak. Jadi, gagasan pokok itu dari sebuah teks, dia itu yang inti dari pokok pembahasan dari sebuah teks. Itu disebut dengan gagasan pokok. Kalau gagasan pendukung, kalau gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi dalam sebuah teks, pertama kita mencari gagasan pokok atau inti pembahasannya. Kemudian ditambahlah dengan gagasan pendukung atau tambahan dari pokok inti teks tadi. Itu disebut dengan gagasan pendukung. Gagasan pendukung berupa langkah-langkah gagasan pokok tiap paragraf. Yang pertama itu ada bacalah paragraf dengan cermat. Jadi, kalau kita
kita mau mencari gagasan pokoknya, yang pertama langkahnya itu ialah bacalah paragraf dengan cermat. Jadi dalam sebuah teks ini kalian baca dulu paragraf per paragraf, nanti di situ baru kalian mendapatkan gagasan pokoknya. Kalian benar-benar mencermati isi dari teks dulu, baru nanti kalian mendapatkan satu buah gagasan pokok sama gagasan pendukung. Yang kedua itu cermati kalimat pertama hingga akhir. Paham kan kalian maksudnya? Paham. Apakah di kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok, terus membaca kalimat yang demikian, kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Jadi kalian kalau mau mencari gagasan pokok, kalian harus cermati kalimat utama hingga akhir. Gitu. Nanti baru kalian mendapatkan gagasan pokoknya. Kemudian setelah kalian mendapatkan gagasan pokok, kalian baru mendapatkan gagasan pendukung, karena gagasan pendukung itu adalah tambahan dari gagasan pokok. Apa ada yang belum mengerti? Sudah. Sudah, baiklah sekarang kita Oke, baiklah sekarang Ibu akan menyuruh salah satu dari kalian untuk membaca. Dan kalian menentukan gagasan pokok, gagasan pendukungnya. Kamu. Tina. Pelan-pelan aja. Aku aja. Ya. Aku membaca ini. Baiklah, saya akan baca itu tentang pawai budaya. Yang ini gagasan pokoknya menjelang HUT kemerdekaan Indonesia, warga tempat tinggal Dondo selalu mengadakan pawai budaya. Pawai ini menampilkan keragaman budaya Indonesia. Tahun ini rombongan pawai akan mengeliling daerah tempat tinggal Dondo. Bunyi gendang terdengar sebagai tanda rombongan pawai sudah dekat. Nah, paragraf yang kedua ini yaitu gagasan pendukung. Setiap peserta berbaris sesuai rombongan. Rombongan Maluku berbaris di urutan pertama. Di belakangnya disusul rombongan Bali. Rombongan Toraja berbaris di utama terakhir, di urutan terakhir. Nah, yang ke paragraf ketiga itu penjelasan pokok. Dondo dan teman-temannya sangat senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka amati dari penampilan peserta. Mereka mengamati setiap pemakaian adat dari berbagai suku. Pawai budaya menggambarkan kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam. Nah, dari cerita pawai budaya ini dapat kita simpulkan yang paragraf pertama itu adalah gagasan pokok, yang paragraf kedua itu adalah gagasan pendukung, yang ke paragraf ketiga adalah penjelas dari pokok, gagasan pokok. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Kasih apa sama si Tina? Baik, sekarang giliran si Mari. Bila saya akan membacakan pawai budaya. Menjelang HUT kemerdekaan Indonesia, warga tempat tinggal Dondo selalu mengadakan pawai budaya. Pawai ini menampilkan keragaman budaya Indonesia tahun ini. Rombongan pawai akan
mengeliling daerah tempat tinggal. Dodo. Bunyi dendang terdengar sebagai tanda rombongan pawai sudah dekat. Paragraf kedua, setiap peserta berbaris sesuai rombongan Miluku, berbaris di urutan utama. Di belakangnya disusul rombongan Bali. Rombongan Toraja berbaris di urutan terakhir. Paragraf ketiga. Dondo dan teman-temannya sangat senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka amati. Dan penampilan peserta, mereka mengamati setiap pakaian adat dari berbagai suku. Pawai budaya menggambarkan kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam. Hanya sekian. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, kasih aplaus sama si Mari. Baiklah, sekarang kita akan mempersilahkan adik kita untuk menyanyikan sebuah lagu ya. Ini untuk hiburan. Nyanyi dek. Potong bebek angsa, masak di kuali, mana minta dansa 4 kali, sorong ke kanan, lala masuk ke hutan, ambil di hutan, dikejar-kejar sama orang hutan. Yeay, kasih apa sama si Nadira. Baiklah, sekarang giliran kalian untuk berdiskusi tentang pawai budaya. Nanti akan Ibu suruh kalian untuk menemukan mana gagasan pokok, pendukung, dan penjelas. Oke, sekarang kalian berdiskusi ya, berdua. Ini pulpen, kalian berdiskusi di yang mana paragraf pertama, yang kedua. Nanti Ibu tunjuk antara kalian salah satu untuk maju ke depan untuk menunjukkan yang mana gagasan pokok, gagasan pendukung, dan gagasan penjelas. Ini gimana? Kalian kalian pahami dulu. Setelah kalian pahami, kalian cari yang mana gagasan pokok dari cerita teks ini, yang mana gagasan pendukung dan penjelas. Nanti kalian tulis di situ. Nanti Ibu suruh maju ke depan untuk menyebutkan. Nanti kalau salah kita suruh nyanyi ya. Paragraf pertama. Karena gagasan pokok itu menyebutkan bahwa ide utama yang dibahas dalam suatu relasi pertama. Itu kita baca lagi karena ya gagasan pokok itu terdapat di salah satu pertama, yaitu menjawab tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, gagasan pendukung itu adalah terdapat pada pasal kedua, karena dia setiap peserta dari
Apa sudah selesai? Belum. Sedikit lagi. Apa sudah selesai? Belum. Nah, lanjutkan terus. Kenapa tadi? Dah. Udah. Dah. Oke, baik. Sekarang Ibu akan menyuruh semua murid ke depan di satu-satu. Yang pertama itu Tina. Paragraf pertama, gagasan pokok. Kenapa gagasan pokok? Karena ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Jadi Paragraf pertama adalah gagasan pokok. Paragraf kedua adalah di gagasan utama paragraf pertama dibilang tadi gagasan pokok kan? Ya. Jadi gagasan pokoknya itu yang mana? Jadi yang mana yang disebut tentang gagasan pokoknya itu? yang disebut gagasan pokok adalah menjelang HUT kemerdekaan Indonesia, warga tempat tinggal Dendo selalu mengadakan pawai budaya. Pawai ini menampilkan keragamaan budaya Indonesia. Tahun ini rombongan pawai akan mengelilingi daerah tempat tinggal Dendo. Bunyi gendang terdengar sebagai tanda rombongan pawai sudah dekat. Jadi itu yang disebut tentang gagasan pokok. Kenapa itu disebut tentang gagasan pokok? Karena dia itu inti dari Gagasan pokok. Jadi utamanya. Terus gagasan pendukung. Paragraf kedua adalah gagasan pendukung. Sebentar. Paragraf kedua adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi atau gagasan pokok. Jadi dia itu tambahan. Tambahan. Jadi di teks itu yang mana yang disebut tentang gagasan pokok, gagasan pendukung? Gagasan pendukung. Setiap peserta berbaris sesuai rombongan Maluku berbaris di urutan pertama. Di belakangnya disusul rombongan Bali, rombongan Toraja berbaris di urutan terakhir. Kenapa disebut tentang disebut gagasan pendukung tadi? Coba lagi. Karena uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi itu tambahan kan? Jadi yang yang ketiga adalah langkah gagasan pokok. Gagasan penjelas. Dondo dan teman-temannya sangat senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka amati dan menampilkan peserta. Mereka mengamati setiap pakaian adat dari berbagai suku. Pawai budaya menggambarkan
kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam. Beragam. Oke, kasih apa sama si Tina? Sekarang giliran si Mari. Nanti kamu ya. Nah, di sini dapat kita jelaskan yaitu tentang gagasan. Nah, di sini dapat kita jelaskan yaitu tentang gagasan pokok. Gagasan pokok itu terdapat di paragraf pertama. Kenapa di paragraf pertama? Yaitu karena ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, di sini dapat kita lihat di paragraf pertama tadi, yaitu menjelang HUT kemerdekaan Indonesia. Warga tempat tinggal Dondo selalu mengadakan pawai budaya. Pawai ini menampilkan keragaman budaya Indonesia. Tahun ini, rombongan pawai akan mengeliling daerah tempat tinggal Dondo. Nah, bunyi gendang terdengar sebagai tanda rombongan pawai sudah dekat. Nah, lebih jelas tadi ini gagasan pokoknya. Sudah jelas kan? Ya. Kenapa sudah jelas? Karena di situ emang sudah dibilang pawai budayanya di paragraf pertama, makanya disebut dengan gagasan pokok. Nah, gagasan pendukung itu bisa juga kita lihat ke paragraf kedua, karena gagasan pendukung itu adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, di sini dapat kita lihat tadi gagasan pendukung. Setiap peserta berbaris sesuai rombongan. Rombongan Maluku berbaris di urutan pertama di belakangnya. Disusul rombongan Bali, rombongan Toraja berbaris di urutan terakhir. Berarti kenapa disebut dengan gagasan pendukung? Emang jelas kan? Ya. Bahwa itu lanjutan dari gagasan pokok, tambahan dari gagasan pokok. Nah, yang ketiga, di sini kita dapat menjelaskan yaitu penjelasan tentang gagasan pokok itu terdapat di paragraf ketiga. Nah, di paragraf ketiga ini yaitu penjelasan pokoknya. Kenapa kita bilang ini penjelasan pokoknya? penjelasan gagasan pokok. Nah, karena Dondo dan teman-temannya sangat senang melihat pawai Bali, pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka amati dari penampilan peserta. Mereka mengamati setiap pakaian adat dari berbagai suku. Nah, pawai budaya menggambarkan kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam. Nah, di sini ada gagasan pokok, ada gagasan pendukung, dan ada juga langkah gagasan pokok. Nah, langkah gagasan pokok ini setiap paragraf itu ada yang pertama bacaan paragraf dengan cermat. Bacalah paragraf dengan cermat. Jadi dibaca dulu paragraf, nanti baru kita mendapatkan gagasan pokok, gagasan pendukung dari teks pawai budaya ini. Nah, yang kedua itu adalah cermati kalimat utama hingga akhir. Nah, kita cermati paragraf pertama sampai paragraf kedua dan ketiga. Nah, dapat kita simpulkan dari teks pawai budaya ini, yaitu gagasan pokoknya terdapat di paragraf pertama, gagasan pendukungnya terdapat di paragraf ketiga, dan penjelasan pokoknya terdapat di paragraf ketiga. Bisa dipahami? Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah. Baiklah, sekian dari Ibu.
Apa ada yang bertanya? Apa sudah jelas atau yang ingin menambahkan dari materi hari ini? Boleh? Alhamdulillah sudah jelas semua. Baiklah, sekian dari pembahasan kita hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Baiklah, sebelum kita istirahat, kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.